never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. 그러다 보니까 이 배우나 선수랑 강소희 선수랑 사이 공간이 계속해서 열리고 있습니다. Dua tim yang disebut sebagai kandidat juara Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 akan saling berhadapan, yaitu Red Sparks dan ENC Hillstatte. Red Sparks berkesempatan menjamu tim juara bertahan itu di Daejeon Chungmu Gymnasium pada hari Jumat, 8 November 2024 nanti. Baik Red Sparks dan ENC Hillstatte akan datang ke pertandingan penting ini dengan memiliki rekor yang hampir sama di awal musim ini. Sebagai tuan rumah, tim yang dilatih oleh Ko Hye-jin itu sudah menjalani total 4 pertandingan dengan 3 diantaranya berakhir manis. Satu-satunya kekalahan yang diderita Red Sparks sejauh ini didapatkan ketika Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan menghadapi Hwaseong IBK Altos. Adapun Suwon Hyundai ENC Hillstatte menjalani 1 laga lebih banyak dibandingkan Red Sparks, di mana mereka juga baru 1 kali kalah. Tim besutan Kang Sung Hyung tersebut hanya kalah dari Incheon Hongkook Live Pink Speeders yang memang tampil luar biasa di awal musim ini. Pertemuan kedua tim ini tentu dinantikan banyak pihak, di mana akan menjadi bukti siapa yang terbaik untuk melesat di sisa kompetisi. Terlebih lagi, Red Sparks telah menunjukkan kekuatan yang berbeda pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 meski masih bertumpu kepada Megawati. Lini serang tim berjuluk Red Force itu semakin berwarna tatkala Ko Hye-jin memutuskan merekrut Vanja Bukilip. Meski masih berada di peringkat ke-6 dalam tabel top skor sementara melalui 83 poin, Megawati menjadi pemain yang paling mematikan sejauh ini. Bagaimana tidak? Pemain asal Jember, Jawa Timur itu menduduki peringkat pertama sebagai pemain yang memiliki tingkat keberhasilan serangan. Dengan persentase sebesar 49,01%, Megawati bahkan mengungguli penyerang legendaris Korsel milik Pink Speeders, Kim Yeon-kong. Rapor yang ditunjukkan Red Sparks melalui Megawati tersebut mengundang kegelisahan bagi seorang Kang Sung Hyung sebagai pelatih ENC Hillstatte. Baginya, laga melawan Red Sparks akan sulit dan bahkan berpotensi berakhir menyakitkan bagi timnya yang menorehkan 4 kemenangan beruntun. Kang merasa timnya akan kerepotan jika tidak berbenah meski dalam laga terakhir bisa mengatasi Gwangju IP Persavings Ban 3-1. ENC Hillstatte sendiri punya riwayat manis tatkala mereka mampu mengalahkan Red Sparks pada laga final KOFO Cup 2024. Kang berharap para pemainnya bisa konsisten menunjukkan performa terbaik walau sedang berada dalam tren kemenangan beruntun. Megawati Hangestri ternyata menjadi salah satu pemain yang memiliki statistik paling mengerikan di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri diketahui saat ini tengah menjalani musim keduanya bersama Red Sparks di V-League musim ini. Pada musim pertama ia mampu tampil gemilang, dan berhasil menembus daftar 10 besar top skor musim 2023 hingga 2024 lalu. Kini dirinya mampu membuktikan kualitasnya setelah tampil konsisten di sepanjang awal putaran pertama musim ini. Bahkan dirinya terbilang menjadi salah satu pevoli yang menguasai statistik mentereng di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Salah satunya yang paling mencolok ialah pevoli berjuluk Megatron itu berhasil menjadi best attacker di pekan ketiga putaran pertama. Oposite milik Red Sparks itu tercatat memiliki kesuksesan attack rate sebesar 49,01% dari total 4 pertandingan yang dilakoni. Dirinya juga tercatat sudah bermain dalam 16 set dan sudah melakukan percobaan spike sebanyak 151, di mana 74 diantaranya berhasil menjadi poin. Hasil ini membuat dirinya unggul dari sejumlah pemain ternama, seperti Kim Yeon-kong di posisi kedua dengan 47,59%. Lalu Merle Nikolova di posisi ketiga dengan 43,18%, kemudian rekan setimnya Vanja Bukilic dengan 42,47%. Terakhir ada Victoria Danchak dengan 42,32% dan melengkapi posisi 5 besar Best Attacker. Hasil ini merupakan pencapaian tersendiri bagi Mega, karena attack rate biasanya menjadi patokan penilaian dari kualitas seorang pemain. Berbeda dengan top skor, karena setiap pemain memiliki jumlah set berbeda dalam setiap pertandingannya sehingga mempengaruhi hasil akhir. Meski demikian, Megawati Hangestri juga mampu menembus posisi 5 besar dengan torehan 83 poin di daftar top skor sementara hingga pekan ketiga Liga Voli Korea musim ini. Sehingga tak heran jika Mega dianggap masih menjadi salah satu pemain voli putri paling berbahaya dan diwaspadai pada musim ini. Sementara itu, Megawati Hangestri dan skuad Red Sparks sendiri akan kembali unjuk gigi melawan Hyundai Hillstatte di laga kelima putaran pertama pada Jumat, 8 November 2024 mendatang. Bintang voli putri asal Indonesia, Megawati Hangestri akhirnya memberikan pengakuan jujur soal sosok penting yang membuatnya tampil impresif selama 2 musim bersama Red Sparks. Pevoli yang mendapat julukan Megatron tersebut mengatakan kalau tidak bisa seperti sekarang apabila tidak dibantu oleh sosok spesial ini.
Seperti diketahui, kiprah Megawati Hangestri di musim keduanya bersama Red Sparks tentu ditunggu oleh penggemar voli Korea maupun Indonesia. Bagaimana tidak, di musim pertamanya saja Megawati Hangestri bisa membawa Red Sparks lolos playoff musim semi bahkan top skor bagi klubnya. Ketika itu, Megawati Hangestri sukses masuk ke jajaran pencetak skor terbanyak di Liga Voli Korea dengan 797 poin hingga bawa Red Sparks finish di 3 besar. Hal itulah yang membuat Red Sparks tak ragu menawarkan gaji yang cukup besar untuk Megawati Hangestri agar bisa tetap bersama klub untuk semusim ke depan. Terbukti, performa Megawati Hangestri kian meningkat. Dia sukses antarkan Red Sparks juara Taichung Formosa Taipei Taiwan 2024 dan runner-up KOFO Cup 2024. Pun di halnya di Liga Voli Korea awal musim ini, Megawati Hangestri berperan penting dalam 3 kemenangan dari 4 laga yang telah dijalani oleh Red Sparks. Baru-baru ini, Red Sparks sukses mempecundangi juara Liga Voli Korea 2022 yakni Gimcheon Korea Expressway Highpass pada Minggu sore, 3 November 2024. Red Sparks dirasa masih cukup perkasa atas sang lawan dan menang telak atas Highpass dengan skor 3-0 sekaligus berada di posisi kedua Liga Voli Korea. Kemenangan Red Sparks atas Highpass juga terasa spesial lantaran oposite mereka, yaitu Megawati Hangestri diberikan penghargaan individu berupa MVP usai mencetak 23 poin. Sejauh ini, Megawati Hangestri kembali masuk ke jajaran top skor Liga Voli Korea dengan perolehan 90 poin hanya dari 4 pertandingan. Meski demikian, Megawati Hangestri mengatakan kalau sederet rekor impresif yang dia dapatkan selama 2 musim berkat dari sosok spesial ini. Bukan Giovanna Milana atau Lee Soyang yang notabene rekan setim Megawati Hangestri di musim lalu, namun sang kapten Yeom Hee-seon dikatakan cukup berjasa bagi karirnya. Pasalnya, Yeom Hee-seon memang mempunyai tugas sebagai pengumpan karena posisinya sebagai setter, namun Mega menganggap jika chemistry mereka sudah terbangun sejak lama. Selanjutnya, Megawati Hangestri akan kembali memperkuat Red Sparks dalam lanjutan Liga Voli Korea, Selasa, 5 November 2024, melawan Heungkuk Pink Speeders. Selanjutnya, Megawati Hangestri akan kembali memperkuat Red Sparks dalam lanjutan Liga Voli Korea, Selasa, 5 November 2024, melawan Heungkuk Pink Speeders. Penampilan Megawati Hangestri di musim keduanya bersama klub Liga Voli Korea yakni Jungkwanjang Red Sparks seakan tak ada habisnya. Spike petir Megawati Hangestri lagi-lagi memakan korban setelah pada musim lalu, pemain lawan juga alami nasib serupa. Sebagaimana diketahui, Megawati Hangestri kembali melanjutkan karir volinya bersama Red Sparks setelah menyetujui perpanjangan kontrak untuk semusim ke depan. Kali ini, tantangan yang dilalui Megawati Hangestri lebih berat lagi karena dia harus beradaptasi dengan rekan barunya Vanja Bukilic dan Pyo Sungju. Bukan cuma itu, harapan Red Sparks untuk kembali lolos playoff musim semi berada di bahu Megawati Hangestri sebagai pemain asing asal Asia. Sesuai dengan keinginan, Red Sparks langsung tampil menggebrak sejak persiapan pramusim sebelum kompetisi Liga Voli Korea dimulai. Dari keberhasilan mereka menjuarai turnamen Taichung Formosa Taipei Taiwan 2024 serta runner-up KOFO Cup 2024, Red Sparks digadang-gadang sebagai tim unggulan. Terbukti dari 4 pertandingan awal Liga Voli Korea, pasukan Ko Hee-jin telah memenangi ketiganya. Hanya lawan IBK Altos saja mereka kalah. Terbaru, Red Sparks sukses memenangkan pertarungan atas tim kuat Gimcheon Korea Expressway Highpass dalam lanjutan Liga Voli Korea, Minggu sore, 3 November 2024. Tidak tanggung-tanggung, Red Sparks menang telak dengan skor 3-0 sekaligus kembali ke papan atas klasemen Liga Voli Korea. Megawati Hangestri keluar sebagai MVP di laga ini setelah menjadi pencetak skor terbanyak untuk Red Sparks dengan koleksi 23 poin. Total dalam 4 pertandingan yang telah dilalui Megawati Hangestri di awal musim bersama Red Sparks, ia sukses kumpulkan 90 poin sekaligus bersaing di jajaran top skor. Kendati demikian, bukan hanya poin yang dikumpulkan Megawati Hangestri maupun gelar MVP dalam laga kali ini yang mendapat sorotan dari penggemar voli. Akan tetapi, Spike petir Megawati Hangestri yang kembali memakan korban. Kini, pemain senior sekaligus libero milik Highpass yaitu Lee Myung-ok. Memang, headshot Megawati Hangestri sejak musim lalu banyak mengenai lawan. Han Soo-jin hingga Lee Da-hyeon menjadi salah satu di antaranya. Namun setelah musim baru, lagi-lagi spike keras Megawati Hangestri mengenai lawan. Kali ini, libero Highpass Lee Myung-ok bahkan sampai tersungkur. Momen itu terjadi saat kedua tim bermain imbang dengan skor 24-24 di set kedua. Megawati Hangestri yang menerima umpan Yeom Hee-seon langsung melepaskan spike keras. Sontak saja, ketidakmampuan bloker Highpass membendung spike Megawati Hangestri membuat sang libero Lee Myung-ok yang berada di belakang terkena bola di kepalanya.
Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi meraih kemenangan 3-0 atas Haipas dalam laga keempat Liga Voli Korea Selatan di Gimcheon Indoor Gymnasium, Minggu, 3 November 2024, siang. Set pertama berjalan ketat. Kedua tim bergantian merah poin sehingga nyaris tidak ada selisih yang besar. Kesalahan Pyo Sung-ju yang menyentuh net membuat skor imbang Oktober 10. Haipas memanfaatkan kesempatan itu untuk berbalik unggul November 10 dengan spike Kang Sofi. Jungho yang membuat Red Sparks menjauh dengan 19-17. Akan tetapi keunggulan Titu tidak bisa dipertahankan tim tamu. Blok Kim Se-bin yang menahan smash Bukilich membuat skor imbang 19-19. Beruntung bagi Red Sparks, retrieve Kang Sofi atas servis Jungho yang error. Bola melambung ke lapangan Red Sparks, lalu disambar Park Eun-jin jadi poin keunggulan 25-22 pada set pertama. Seperti set pertama, set kedua juga berjalan alot. Red Sparks mendapatkan perlawanan ketat dari Haipas. Spike Megawati Hangestri Pertiwi yang membawa Red Sparks unggul 8-7 dibalas Merlin Nicolovaguna menyamakan kedudukan jadi 8-8. Megawati terlihat produktif dalam pertandingan ini. Toh Yeom Hye-sun dimanfaatkan dengan Megawati guna unggul 21-20. Saat unggul 27-26, Jungho yang membuang kesempatan dengan salah yang keluar lapangan. Red Sparks perlu berterima kasih kepada Bukilich. Berkat tibol darinya, Red Sparks mengakhiri set kedua dengan skor 29-27. Red Sparks unggul 2-0. Sampai dengan set kedua, Megawati mencetak 17 poin. Set ketiga kembali berjalan cukup alot. Haipas, yang kalah tipis dalam 2 set sebelumnya, tak mau menyerah. Angka imbang menghias papan skor. Seiring pertandingan berlangsung, Megawati dan kawan-kawan bisa menjauh. Bermula dengan keunggulan 3 poin, keunggulan pun bertambah jauh dan menjadi 7 poin pada skor 18-12. Pukulan-pukulan Megawati jadi salah satu tambang poin Red Sparks. Kang Sofi yang berada di kubu Haipas beberapa kali bisa meredam smash Megawati, namun pemain timnas voli putri Indonesia itu tak lantas ciut nyali. Performa rekan-rekan Megawati pun patut diapresiasi lantaran menunjukkan fokus dan konsistensi hingga meraih kemenangan 25-22. Ini menjadi kemenangan ketiga Red Sparks dalam 4 pertandingan pada awal musim ini. Sebelumnya Red Sparks mengalahkan GS Chalters dan AI Peppers, serta kalah dari IBK Altos. Bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, baru-baru ini memberikan sebuah pernyataan yang mungkin saja bisa membuat pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, kecewa. Hal itu Megawati Hangestri sampaikan saat dirinya melakukan wawancara dengan salah satu media ternama di Korea Selatan, MBC. Kita tahu jika nama Megawati Hangestri menjadi salah satu pevoli asing yang cukup populer di Korea Selatan. Megawati menunjukkan peran pentingnya untuk Red Sparks lewat performa gemilangnya di Liga Voli Korea musim lalu. Pada musim lalu, Megawati Hangestri keluar sebagai pencetak poin terbanyak untuk Red Sparks. Mega mengoleksi 736 poin selama musim reguler hingga babak playoff musim lalu dan membuat dirinya bertengger di peringkat ke-7. Torehan itu membuat Red Sparks berhasil melaju ke babak playoff Voli Korea setelah 7 musim absen. Hal itu juga yang membuat pelatih Ko Hye-jin memutuskan untuk memilih Megawati Hangestri kembali pada sistem draft Asia Kovo musim ini. Tak heran jika catatan gemilang dan kepopuleran Megawati Hangestri musim lalu itu membuat MBC melakukan wawancara dengan Megatron. Dalam wawancara yang diunggah di kanal YouTube MBC itu, Mega mendapatkan sejumlah pertanyaan tentang perjalanan karirnya di Korea Selatan dengan Red Sparks. Tak hanya itu, Mega juga sempat ditanya soal pemain voli Korea favoritnya yakni Kim Yeon-kong. Diketahui jika Megawati Hangestri memang sangat mengidolakan sosok Kim Yeon-kong yang dijuluki sebagai Ratu Voli Korea. Maka bisa bermain di Korea dan berhadapan dengan Kim Yeon-kong merupakan salah satu momen yang membuatnya senang. Pada kesempatan itu juga, Mega mendapatkan pertanyaan tentang makanan Korea kesukaannya. Mega menyebutkan jika dirinya cukup menyukai tteokbokki. Mendengar hal itu, pewawancara pun mencoba memberikan pilihan antara Ko Hye-jin atau Kim Yeon-kong yang harus Mega ajak untuk makan tteokbokki bersama. Salah satu harus dipilih. Kamu mau makan tteokbokki sama Ko Hye-jin atau Kim Yeon-kong? Ditanya host pada Megawati Hangestri. Sambil tersenyum dengan gestur meminta maaf, Megawati Hangestri mengatakan jika dirinya lebih memilih makan tteokbokki bersama Kim Yeon-kong. Jawaban itu pun langsung disambut dengan gelak tawa Mega dan juga host yang mewawancarainya. Mantan pemain Red Sparks yang juga jadi legenda voli Korea, Han Yumi,
baru-baru ini menyampaikan penilaiannya tentang performa Megawati Hangestri dalam Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Sebagai sosok berpengalaman yang pernah membela Red Sparks, Han Yumi mengenal karakteristik permainan dan tantangan yang dihadapi pemain asing di liga ini, sehingga komentarnya menarik perhatian banyak penggemar voli. Han Yumi mengamati permainan Megawati, yang kini memasuki musim keduanya bersama Red Sparks. Sebagai informasi, pada musim lalu, Megawati, yang dijuluki Megatron, berhasil mencetak 736 poin dan membawa Red Sparks ke babak playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir. Prestasi ini menjadikan Megawati sebagai salah satu pemain asing paling produktif di liga dan mendorong Red Sparks untuk memperpanjang kontraknya musim ini. Dalam 2 pertandingan awal musim ini, Megawati menunjukkan performa yang semakin baik. Pada pertandingan pertama melawan GS Chalters, ia mencetak 16 poin dan membantu Red Sparks meraih kemenangan. Di pertandingan kedua, saat menghadapi iPeppers, Megawati tampil lebih tajam dengan mencetak 26 poin, menjadikannya pencetak angka tertinggi dalam laga tersebut. Han Yumi menilai peningkatan Megawati ini sebagai perkembangan yang luar biasa. Dalam wawancaranya dengan salah satu media Korea, SBS Sport, Han Yumi menyatakan bahwa Megawati menunjukkan progres signifikan di musim keduanya. Saya rasa Mega semakin kuat, terutama pada pertandingan melawan iPeppers. Dia menunjukkan kekuatan serangan yang luar biasa sejak awal. Mega mencatat error yang lebih sedikit dari biasanya, selain mencetak 26 poin, diujar Han Yumi. Sebagai mantan pemain Red Sparks, Han Yumi merupakan salah satu sosok yang berkontribusi besar pada perkembangan tim selama karir bermainnya. Han, yang dikenal sebagai pemain dengan gaya serangan yang efektif dan stabilitas yang tinggi, menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda, termasuk pemain asing seperti Megawati yang harus beradaptasi dengan cepat di lingkungan kompetitif V-League. Di musim 2024 hingga 2025 ini, Megawati Hangestri sudah mengoleksi total 42 poin dari 2 pertandingan, menempatkannya di peringkat keempat daftar top skor sementara V-League. Dengan torehan ini, Megawati menunjukkan konsistensi yang membanggakan bagi Red Sparks dan diharapkan bisa mempertahankan performa ini sepanjang musim. Keberadaan Han Yumi sebagai mantan ikon Red Sparks turut memotivasi Megawati. Banyak yang membandingkan gaya permainan Megawati yang agresif dengan stabilitas dan pengalaman Han Yumi selama membela Red Sparks. Bagi Red Sparks, duet antara pemain muda seperti Megawati dan pemain baru lainnya seperti Vanja Bukilic memberikan variasi taktik yang membantu memperkuat posisi mereka di papan klasemen. Kombinasi ini memberi harapan bahwa Red Sparks mampu bersaing di posisi atas dan mungkin menembus babak final V-League musim ini. Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 usai laga ketiga putaran 1 antara Red Sparks versus IBK Altos. Laga Red Sparks versus IBK Altos telah berakhir pada Rabu, 30 Oktober 2024, malam WIB di Daejeon Gymnasium Chungmo. Megawati Hangestri dan Red Sparks kalah 2-3 dari tamunya. Merujuk catatan statistik yang disajikan Naver, ada 5 faktor penyebab Red Sparks kalah perdana di V-League musim ini. Pertama, tingkat keberhasilan serangan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan yang rendah. Red Sparks hanya bisa mencetak rasio serangan 33,3% berbanding 43,5% milik IBK. Tentu saja, jarak sekitar 10% itu sangat mempengaruhi hasil dari serangan yang dikreasikan. Kedua, dengan rasio rendah, Red Sparks juga hanya bisa mencetak 59 poin berbanding 70 poin dari IBK. Ketiga, Red Sparks melakukan 25 kesalahan yang berujung poin bagi lawan. IBK sebetulnya juga melakukan 22 kesalahan, tetapi mereka dapat menutupinya dengan efektivitas serangan yang lebih baik dari Red Sparks. Keempat, hanya Vanja Bukilic yang mampu tampil lebih baik dalam pertandingan ini. Dari 5 kategori statistik individu, 4 diantaranya menampilkan peran Bukilic yang menonjol di antara pemain Red Sparks yang lain. Bukilic menjadi top skor dengan 25 poin, melakukan servis dengan tingkat keberhasilan 0,2%. Lalu, melakukan pemblokiran dengan rasio 0,8%, dan melakukan penerimaan bola pertama dengan rasio 42,9%. Bahkan, untuk kategori terakhir itu torehan Bukilic lebih baik dari catatan terbaik IBK, Yukseo yang 25,9%. Menurunnya performa pemain lain membuat penampilan Bukilic sebagai menjadi tampak terkubur pada laga ini. Kemudian, faktor kelima adalah kemampuan bertahan libero Nohran yang masih kalah dengan performa Yukseo yang di IBK. Sebagai libero yang harus selalu tersedia dalam melakukan penggalian bola bawah, Nohran mencatatkan 5,6% aksi bertahan. Sedangkan, Yukseo yang menjadi di IBK mampu melakukan 6,6% aksi bertahan. Walau hanya beda 1%, itu akan menjadi krusial ketika laga berjalan hingga 5 set. Apalagi, jika terjadi rally panjang dalam satu kesempatan mencetak 1 poin. Dari 5 aspek dalam review tersebut, tentu Red Sparks wajib memperbaikinya untuk menatap laga berikutnya.
Satu hal yang wajib dilakukan anak asuh Ko Hye-jin adalah pantang meremehkan lawan ketika memulai pertandingan. Karena, jika lengah dan gagal bangkit maka momentum akan diraih lawan. Dan, jika lawan mampu menjaganya, maka merekalah yang akan menang. Adapun laga selanjutnya bagi Mega dan Red Sparks yaitu menghadapi tuan rumah Korea Expressway Hypas di Gimcheon. Laga Hypas versus Red Sparks akan dihelat pada Minggu, 3 November 2024, mendatang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Megawati Hangestri, pevoli andal dari Indonesia, di Liga Voli Korea terus mendapat sorotan dari media setempat. Salah satu media Korea, Sports Donga, mengulas dampak besar kehadiran Megawati sejak V-League menerapkan kebijakan kuota pemain Asia. Kebijakan yang memungkinkan tim merekrut pemain dari 10 negara ini telah meluaskan daya tarik Liga Voli Korea di kancah Asia, khususnya di Asia Tenggara. Dengan mulai diberlakukannya kuota pemain Asia sejak musim 2023 hingga 2024, popularitas Liga meningkat. Tak hanya itu, pada musim 2024 hingga 2025 ini, Federasi Voli Korea memperluas cakupan negara peserta hingga mencakup 64 anggota Konfederasi Voli Asia. Langkah ini membuka lebih banyak kesempatan bagi pevoli berbakat dari negara-negara di Asia untuk berkarir di V-League, seperti yang dilakukan Megawati Hangestri dengan klub Red Sparks. Pada musim lalu, Megatron berhasil menunjukkan performa impresif di V-League dengan torehan 736 poin dan menduduki peringkat ke-7 dalam daftar pencetak poin tertinggi. Rasio serangan sukses Megawati mencapai 43,95%, menjadikannya yang keempat terbaik, serta peringkat kedua dalam hal servis dengan 0,250 servis per set. Berkat performanya, Red Sparks berhasil lolos ke babak playoff, mengakhiri penantian panjang selama 7 musim. KOFO Cup 2024 menjadi turnamen pramusim yang memperlihatkan konsistensi Megawati. Meskipun performa Red Sparks belum maksimal, Megawati tampil sebagai pemain kunci dengan kontribusi signifikan. Dalam turnamen ini, Megawati mencetak rata-rata 18 poin per pertandingan dan mempertahankan akurasi serangan di atas 50%. Lonjakan pengikut ini menunjukkan dampak positif Megawati dalam menarik perhatian penggemar voli dari luar Korea. Kiprah Megawati Hangestri di V-League juga memberi inspirasi bagi pevoli lain dari Asia Tenggara yang ingin berkarier di Liga Internasional. Selain bakat dan performanya, Megawati menarik perhatian publik karena konsistennya bermain dengan mengenakan hijab, sesuatu yang jarang ditemui di Liga Voli Korea. Keberanian Megawati ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga memberi contoh bagaimana seorang atlet bisa tetap memegang identitas budaya dan agama di tengah lingkungan yang berbeda. Hasil Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, di mana Megawati Hangestri dipecundangi Lee So-young dan kawan-kawan usai Red Sparks kalah dramatis dari IBK Altos. Pertandingan Red Sparks versus IBK Altos di putaran pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 yang berlangsung di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, telah selesai digelar pada Rabu, 30 Oktober 2024, sore waktu Indonesia Barat. Hasilnya, Red Sparks gagal bangkit dan akhirnya menelan kekalahan pertama atas Lee So-young dan kawan-kawan lewat full set dengan skor 2-3. Pada set pertama, sang tuan rumah langsung mendapatkan perlawanan sengit dari IBK Altos yang menurunkan Lee So-young di laga tersebut. Namun sayangnya, Red Sparks telat panas di mana mereka cukup kocar-kacir karena lawan tampil menggebrak sejak awal. Sesuai prediksi, Victoria dan Chuck menjadi tulang punggung tim tamu, di mana serangan mampu menjebol pertahanan Mega dan kawan-kawan. Red Sparks pun dipaksa menelan kekalahan usai dibantai dengan skor jauh yakni 13-25 dari IBK Altos pada set pertama. Pertandingan sengit pun tersaji di set kedua, di mana dua kubu sama-sama tampil ngotot dan kejar-kejaran poin. Libero tuan rumah belum bisa menunjukkan permainan apik karena beberapa kali melakukan kesalahan yang merugikan tim. Meski demikian, Megawati Hangestri dan kawan-kawan akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 usai unggul lewat skor ketat 25-23 di set kedua. Berlanjut pada set ketiga, Red Sparks mulai panas dan memperbaiki penampilan mereka setelah sempat terseok di 2 game awal. Bermain kompak dan makin solid akhirnya membuat tuan rumah membalikan kedudukan menjadi 2-1 usai merebut set ketiga dengan skor 25-18 dari IBK Altos. Sayangnya, Red Sparks gagal merebut set keempat di mana anak asuh Ko Hye-jin lagi-lagi gagal membendung perlawanan lawan. Beberapa kali melakukan kesalahan serta receive yang amburadul memberikan keuntungan bagi kubu Victoria dan Chuck. IBK Altos lalu berhasil kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 usai mencuri set keempat dengan skor 25-22. Pada set pamungkas, kubu Kim Ho-chol tampil dominan dan makin tak bisa dibendung setelah berkali-kali para pemainnya melakukan monster block. Lee So-young kembali dimainkan, di mana ia akhirnya berhasil membawa timnya menang 3-2 dengan skor 15-10 dari Red Sparks selaku tuan rumah.
Hasil ini membuat Red Sparks akhirnya merasakan kekalahan perdananya di putaran pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Performa gemilang Megawati Hangestri kembali mendapatkan pujian dari legenda voli Korea Park Mi-hye yang mengaku masih menanti kejutan-kejutan dari Megatron musim ini. Menjalani musim kedua berlaga di Liga Voli Korea, Megawati Hangestri masih membuat pecinta voli negeri ginseng terpukau. Performa gemilang dari Megatron pun kembali mendapatkan sorotan dari para legenda voli di Korea Selatan. Mulai dari Han Yumi hingga Park Mi-hye yang semakin terpikat dengan gaya Megawati Hangestri musim ini. Han Yumi mengatakan jika serangan-serangan Megawati Hangestri sering membuat lawannya kebingungan. Selain Han Yumi, veteran Olimpiade Korea Selatan, Park Mi-hye, juga memberikan komentar positif untuk Megatron.